Ya, daging itu adalah Yesus. Ia adalah Elohim. Artinya daging Yesus adalah Elohim. Ketika daging itu mati, artinya Elohimnya mati dong gitu loh. Logika bahasa Indonesiamu pun salah. Mesias secara jasmani, Mesias di sana merujuk kepada tubuhnya atau merujuk kepada pribadinya yang punya dua kodrat? Jadi kalau kamu nanya ke pengutusan, nah itu tadi juga diksimu salah. Firman diutus, yang diutus itu Yesus bukan. Dalam rupa Allah dia diutus, bukan dalam rupa manusia. Ya, Firman itu diutus dalam rupa Allah, diutus ke dunia, baru jadi manusia. Bukan manusia terus diutus, jadi Tuhan bukan. Dia dalam kodrat ilahinya, tetap dalam kodrat ilahinya itu yang diutus. Jadi kalau kalian justru menanyakan, oh Yesus itu utusan, berarti dia adalah nabi, salah. Justru yang diutus itu keilahiannya. Betul Elia? Betul. Nah, Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sebenarnya itu sedang datang ke dunia. Ilahi itu, yang ilahi itu adalah terang atau cahaya itu. Yang diutus itu terang itu ke dunia. Baru Yohanes 1 ayat 14-nya jadi Manusia. karena sudah mengambil kodrat manusia. Itu. Jadi dia diutus dulu baru jadi manusia. Kepengutusan itu merujuk kepada keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Tuhan itu justru merujuk kepada kemanusiaannya. Betul. Makanya Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui dia Allah, mengakui dia manusia, yaitu Tuhan. Seperti itu. Jadi kemanusiaan Yesus ya. Jadi kemanusiaan Yesus bukan Elohim gitu. Cuman firmannya aja gitu. Bukan. Kemanusiaannya itu Tuhan gelarnya. Keilahiannya ya Allah. Betul. Sang holik. Keilahiannya karena dia adalah kodratnya firman. Itulah sang holik pencipta. Kemanusiaannya Bukan pencipta. badannya Kak. Badannya Yesus itu Elohim atau tidak gitu Kak? Badannya Yesus Kak maksud saya. Tubuh Yesus itu bukan Allah. Bukan. Yaitu Yang Allah manusia. itu adalah firman. Yang Allah itu ya firman itu, tapi satu di dalam pribadi Kristus. Atau pribadi Tapi dua. aku baca di Roma 9 ayat 5 kok badannya Yesus itu Elohim Kak. Itu gimana? Roma berapa? Coba baca dulu. Roma 9 ayat 5. Di Jangan dalam dia aja yang bacain. di dalam dia penuh secara jasmani ya keilahian begitu. Bukan Kak. Yang Roma 9 Kak. Bentar ya. Iya. Makanya ini saya heran, ini tubuhnya Yesus bukan Elohim, tapi saya baca Elohim gitu loh. Maka saya Mereka bingung adalah gitu. keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah. Betul. Kan menurunkan Mesias secara jasmani. Dan dialah Allah yang harus dipuji. Emang apa salahnya? Ya itu kan daging Kak. Itu teksnya daging Kak. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara jasmani yang ada di atas segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, Itu dagingnya itu salah. Loh, kan di sini kan yang menurunkan Mesias secara jasmani. Ketika dia datang menjadi jasmani, berarti yang dimasukkan yang di atas segala sesuatu dialah Allah yang dipuji sampai selama-lamanya. Ini merujuk kepada keilahiannya yang datang sebagai jasmani. Oke, saya baca ya Kak ya, biar kita ini enggak. Saya buka dulu. Tunggu ya, saya baca dulu. Soalnya itu daging Kak. Jasmani itu kan daging gini Kak. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Dulu aja. Mereka Dalam di situ siapa? keadaannya- Mereka di situ siapa? Mereka di situ siapa? Keturunan bapak-bapak leluhur Kak. Berarti Di konteks kamu. kamu nggak ngerti konteks, fix. Kamu tuh cuman menukil satu ayat terus menyimpulkan. Nah, Iya, ini kan pertanyaan saya Kak. kamu ngerti konteks. Oke, saya baca lagi ya Kak ya. Jangan lari dari itu Kak. Jangan lari Kak. Saya tanya, itu siapa di situ yang dikatakan mereka? Oke, orang-orang Israel pada saat itu. Orang-orang Israel dan seluruh dunia. Oke? Wah, kamu baca dulu. Aduh.
Jangan baca dulu. Kamu kan keluar dari konteks. Baca Loh, ayat kakak yang 3, keluar dari baca konteks. ayat 4-nya. Baca ayat 3 ayat 4-nya. Nah, begini ya Elia. Dia menanyakan tentang ketritunggalan Allah, menanyakan Duinatur Yesus. Terus dia mau bawa ayat untuk membenarkan narasi dia yang salah. Bukan gitu Kak, gini ya. Kan saya tanya tadi, Kalau kamu apakah tidak daging Yesus baca, itu tidak adalah akan Elohim, Theos, atau Allah? Kakak jawab tidak. Nah, saya kasih ayat itu bahwasannya Elohim ya, yang datang sebagai Mesias itu adalah daging. Ya, dagingnya sang Mesias itu. Siapa Mesias itu? Ya Yesus Kalau gitu itu loh. Apa yang kamu paham? Loh, kok nanya Elohim? Kamu membawa diksi karena kamu nggak ngerti, karena kamu nggak bisa membedakan Allah, nggak bisa membedakan Tuhan. Kamu belum bisa membedakannya dari Ngerti Kak, tadi. ngerti. Oke, bentar, Pertanyaan saya bukan. bentar. Saya jawab begini. Sekarang saya tanya begini. Kalau tubuhnya Yesus itu adalah ilahi, mungkinkah ilahi mati? Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Mungkin nggak Allah itu mati kalau dagingnya itu Allah? Oke, saya jawab ya Kak ya. Contohnya gini Kak, Enggak, Elohim jawab itu dulu. kan gelar. Dia bisa mati, mana ada gelar Elohim? Elohim itu hakikat. Loh, gelar Kak. God itu gelar. Elohim itu adalah hakikatnya sebagai Allah. Iya bisa gelar, bisa hakikat Kak, ngerti ya? Jadi hakikatnya apa? Buka kamus lah Kak. Buka kamus, saya udah buka kamusnya. Kalau Allah itu adalah gelar, lalu hakikatnya apa? Loh, Allah itu bukan gelar Kak di bahasa Indonesia. Loh, kayak mananya? Tadi gelar, sekarang nggak gelar. God Kak, God. Elohim. Nah, itu gelar Kak. Silakan bukalah kamusnya, kamus bahasa apa kayak gitu. Udah bahasa apa? Bahasa Yunani Theos. Theos itu di dalam bahasa Yunani. Iya, Theos itu gelar Kak. Gelar. Lalu hakikatnya apa? Loh, kok pakai hakikat Kak? Aduh, yang saya bilang Kak dia gelar udah selesai. Buktikan dia bukan gelar gitu loh Kak, ngerti ya? Ya hakikatnya apa kalau itu bukan hakikat? Loh, saya nggak bilang hakikat, saya nggak bilang bukan hakikat. Saya bilang gelar. Silakan buktikan itu bukan gelar. Oke. Jadi kalau Allah itu mati, masa sesembahan mati? Kalau gini, tubuh Kak, Yesus gini. kalau tubuh Yesus adalah Allah, masa sesembahan itu mati? Oke, jadi gini Kak, seperti kita lah, manusia mati. Ya. Gelar manusianya itu nggak mati Kak. Tapi manusia yang kita itu mati gitu loh, ngerti ya? Aduh. Gelarnya itu nggak akan mati. Tapi yang dimaksud itu mati gitu loh Kak. Nggak mati, tapi yang dimaksud mati. Aduh. Gelarnya nggak mati Kak. Aduh, kapan pula lah gelar itu mati? Aduh. Tapi yang dimaksud itu mati. Contoh nih Adonai. Adonainya orang Israel mati. Ya, Adonainya yang mati. Maksudnya rajanya yang mati. Bukan gelarnya yang mati gitu loh Kak. Oke, berarti ketika dia mati. Yang mati itu apa? Realita apanya yang mati? Ya tubuhnya lah, tubuh Yesus itu yang mati. Oke, tubuhnya itu hakikatnya apa? Gelarnya Elohim. Gelarnya Elohim Kak. Hakikat gini. Hakikat dari tubuhnya itu, realita tubuhnya itu apa? Sebagai apa? Maksudnya ini mengarah kemana Kak? Hakikatnya maksudnya apa ini gitu loh. Saya mau menguji logikamu. Kamu mengatakan bahwa tubuhnya itu adalah Elohim. Tapi tubuhnya mati, tapi gelarnya nggak mati. Kayak mana maksudmu? Mana Tubuhnya mungkin mati. gelar itu mati Kak? Gimana gelar itu mati? Gelar itu bisa dipakai terus menerus Kak. Tubuhnya mati. Aduh. Kalau tubuhnya itu Elohim, oke, tubuhnya itu adalah Elohim. Lalu tubuhnya itu mati, tapi Elohim nggak bisa mati. Ya berarti Elohim kakak mati gitu. Ya Elohim kami Mati tidak ya? mati. Elohim kami tidak mati. Makanya tubuhnya Yesus itu bukan Elohim. Kalau firman itu menjadi manusia, berarti ada yang bukan manusia menjadi manusia.
Kalau memang sebelumnya dia dia itu bukan Allah lalu menjadi Allah lalu bukan menjadi Allah, kan dia menambahkan kodratnya. Gimana tubuh itu Elohim, tubuh itu mati, tapi Elohim itu nggak mati, lalu yang mati apa? Oke, saya baca balik ya. Ini Kak, Roma 9 ayat 5. Makanya ini banyak sekali Kristen yang sudah kutanya, Kristen nggak mengaku gitu loh. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai daging. Ya, daging itu adalah Yesus. Ia adalah Elohim. Artinya daging Yesus adalah Elohim. Ketika daging itu mati, artinya Elohimnya mati dong gitu loh. Logika bahasa Indonesiamu pun salah. Mesias secara jasmani, Mesias di sana merujuk kepada tubuhnya atau merujuk kepada pribadinya yang punya dua kodrat? Oke, Mesias yang diturunkan sebagai daging. Oke, Mesias yang diturunkan secara jasmani itu jadi dialah Allah yang harus dipuji. Itu merujuk kepada pribadinya sebagai Mesias yang punya dua kodrat atau hanya kodrat kemanusiaannya? Itu kan udah dijelaskan, dagingnya Yesus dong. Loh kan, Mesias secara jasmani itu menjelaskan dari apa yang diturunkan oleh bapak-bapak leluhur. Karena bapak-bapak leluhur itu daging, maka diturunkan secara daging. Tetapi sebelum dia jadi daging, dia itu datang dari mana? Gini Kak, gini. Itu kan sudah jelas sekali. Menurunkan Mesias, satu-satunya Mesias di dunia yang diakui oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus. Betul. Ya, satu-satunya yang diturunkan sebagai daging. Berarti dagingnya Yesus kita simpulkan dulu nih. Yesus berdaging. Nah, dijelaskan. Ia adalah Elohim yang harus dipuji selama-lamanya. Artinya dagingnya sang Mesias yang bernama Yesus adalah Elohimnya orang Kristen. Enggak, kamu salah. Mesias secara jasmani yang dimaksudkan dialah itu apakah kepada kodrat manusianya atau kepada pribadinya yang punya dua natur itu? Loh, di situ kan jelas dagingnya Yesus. Ya kalau kamu mengatakan dagingnya itu adalah Allah, berarti Allah itu mati. Nah, kamu nggak bisa mengatakan begitu. Penafsiran kamu salah. Iman kamu. Itu ayat Alkitab loh Kak. Atau mungkin kita mau critical text, silahkan. Oh enggak. Yang lebih tahu Alkitab ini adalah para rasul, brother. Dan para rasul nggak pernah punya pandangan seperti pandangan kamu itu. Ya kalau nggak punya, kenapa? Yang kamu baca ini kan bahasa Indonesianya. Yang lebih tahu bahasa asli dan bagaimana penafsirannya itu kan rasul-rasul sendiri. Bukan kamu. Oke, berarti bisa kita simpulkan LAI dan terjemahan-terjemahan zaman sekarang, KJV, ya itu punya kesalahan dalam menerjemahkan suatu teks gitu. Memang penafsiran itu pasti bisa salah. Namanya juga tafsir, namanya juga terjemahan. Tetapi bukan tafsir, penerjemahan, Mbak. Enggak, no. Terjemahan pasti bisa salah. Ada istilah namanya lost in translation. Itu pasti bisa terjadi kesalahan. Makanya ada TB1, TB2, terjemahan itu selalu disempurnakan. Tetapi bagaimana naskah aslinya berbicara dan bagaimana bapak-bapak gereja dan para rasul menginterpretasikannya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu maksudkan itu. Dan cara kamu membaca ayat Alkitab itu tidak seperti cara rasul-rasul membaca itu. Jadi kalau kamu memaksakan paham kamu kepada kami, ya silakan, itu paham kamu. Saya nggak tahu, mungkin kamu bukan Kristen. Tapi sekarang gini Kak. Punya paham begitu. Ya sekarang gini, mungkin kakak ini punya terjemahan yang berbeda atau kodeks-kodeks yang lain selain kodeks-kodeks yang diterjemahkan seperti itu gitu loh Kak. Enggak, kami memang dari naskah aslinya. Iya, mana Kak naskah yang aslinya? Ya, yang kita pakai kodeks-kodeks Yunani, yang pakai bahasa kodeks asli. Yang dipakai di mana Kak terjemahan yang benar? Karena saya butuh terjemahan yang benar. Terjemahan itu ndak ada, tetapi kalau naskah aslinya misalnya di naskah Textus Receptus itu ada. Ya, kita buka ya. Ntar saya buka. Mana ini? Aduh, saya. Oke, silakan Kak. Karena saya juga mau belajar Kak. Soalnya saya juga agak nggak terlalu paham agama lah gitu. Ya, jadi kemanusiaan Yesus itu Roma 9 ya. Kita buka ayat 5, kita buka dalam naskah Yunani ya.
Iya, soalnya aku buka dari seluruh terjemahan itu sama semua gitu. Makanya aku Iya, memang jadi betul. gini gitu loh. Tetapi kan cara kamu menafsirnya itu salah, sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia tidak tahu hari kiamat. Kamu mungkin secara literal itu menerjemahkan bahwa ya Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat, yaitu logikamu. Tetapi rasul-rasul tidak begitu. Kamu yang salah, ya. Iya, aku ngerti itu Kak, aku ngerti. Oke, kalau kamu sudah mengerti, lalu apa yang dipertanyakan? Iya, maksudnya aku ngerti yang anak manusia tadi Kak. Yang ini aku nggak ngerti gitu loh. Nah, kalau Dari kamu terjemahan KJV. Dengar dulu. Kalau kamu sudah mengerti itu dengan penalaran yang sama, harusnya kamu mengerti maksud yang di ayat Roma 9 ayat 5 tadi. Bahwa yang dimaksud dialah Allah. Sekarang saya tanya, kalau kamu memang mengerti itu, ya, bahwa tuh Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu hari kiamat. Ketika dia berkata begitu, berarti itu merujuk kepada esensi kemanusiaannya, bukan berarti keilahiannya. Itu tidak tahu hari kiamat, bukan? Betul, betul. Berarti kalau dikatakan dialah Allah yang harus dipuji, merujuk kepada yang tadi, bahwa kemanusiaannya tidak tahu hari kiamat, tetapi keilahiannya yang tahu hari kiamat. Berarti ketika dikatakan dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya, itu merujuk kepada kemanusiaan atau pribadi Kristus yang punya dua kodrat itu. Itu kan Kamu jelas coba ke dagingnya pakai- Yesus Kak. Pakai penalarannya di situ. Teksnya kan jelas sekali, flesh, dagingnya Yesus Kak. Dagingnya Yesus itu bergelar Allah, bergelar Elohim, Oke, bergelar KJV, Theos, KJV. gitu loh. Benar ya? Di dalam KJV dikatakan begini. Terus saya baca ya. Whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came. Concerning the flesh Christ came. The flesh, fleshnya di situ tuh huruf kecil. Kalau Iya, Kak. seperti, oke, concerning the flesh Christ came, who is over all, God bless forever, amen. NIV, Nah, jelas kan, Kak? NIV lebih jelas. And from them is traced the human ancestry of Christ. Belum ngerti juga? Iya, kita pakai terjemahan yang bagus Kak. Di situ kan Ya, kata lalu apa itu kan terjemahan yang flesh, bagus- bukan human Kak. Terjemahan yang bagus yang mana? Iya Kak, itu kan merujuk kepada daging Kak, dagingnya Yesus. Itu merujuk kepada gini loh. Yang kamu sebut dialah Allah, itu kan kamu lihat dia itu titik ya. Dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, amin. Itu merujuk kepada pribadi Kristus yang punya dua kodrat itu. Bukan kepada kodrat dagingnya itu yang bisa mati itu. Karena kalau dagingnya itu mati, berarti Allah itu bisa mati. Makanya dalam Filipi 2 dikatakan ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Merendahkan dirinya, dia berkenosis, mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Yang dengan demikian ia dapat mati. Kalau dagingnya saja itu bisa adalah Allah, di dalam Alkitab dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga dan Allah itu adalah sang sorga, bagaimana mungkin dagingnya itu adalah Allah? Jadi logika kamu yang salah, cara menalar kamu dalam prinsip hermeneutika, prinsip penafsiran kitab suci. Kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu berdasarkan kemauanmu. Kamu harus menafsirkan seluruh kitab suci itu secara holistik. Mau kamu ngomong A, B, C, D, dan lain-lain. Tapi kalau itu bertentangan dengan ayat-ayat lain, tafsirmu itu tidak diterima. Makanya kamu harus pintar mengelaborasi ayat itu. Kalau kamu nggak tahu prinsip penafsiran, jangan ngomong. Iya, Kamu Kak, mau iya. dari tadi memaksakan yang ada di atas secara jasmani, lalu kamu ngotot-ngotot bahwa itu merujuk kepada kemanusiaannya, itu hanya merujuk kepada kemanusiaannya. Base argumen yang kamu punya pun nggak jelas. Kamu hanya mengatakan itu kan pasti manusia, itu masih asumsimu.
Saya udah bawa 2 bukti ayat Alkitab bahwa Allah itu tidak mungkin mati. Yang kedua, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau Allah adalah sang surga, masa Allah itu berdaging? Jadi logika Oke. kamu tidak dipakai untuk menjelaskan ayat ini. Makanya saya katakan, kamu tidak boleh memaksakan penafsiranmu. Harus tunduk Oke. kepada otoritas bapak-bapak gereja, para rasul yang memang lebih mengetahui bagaimana bunyi ayat Alkitab itu sebagai orang-orang yang melakukan kanonisasi atas kitab suci. Sesimpel itu kalau kamu mau belajar tuh nggak ngotot-ngototan. Ya karena kamu masih kurang pengetahuan untuk merangkum argumentasimu. Ya saya mengerti itu. Tapi kan Oke, apa yang nggak sudah apa-apa. disimpulkan oleh orang Kristen sekarang itu sudah merupakan hasil dari perumusan proses yang sulit dari bapak-bapak gereja. Gitu, ya. Oke. Oke, tapi kakak ini nggak tetap aja ya. Enggak, jangan diputar Oke, lagi. Saya berarti udah bukan jelas. jasmani gitu. Jasmani apa, Kak? Keilahian itu ya keilahiannya. Allah kealahannya itu. Firman. Oke, berarti penerjemah itu salah ya, Kak ya? Ya terjemahan bisa kurang tepat. Atau cara tafsir kamu yang salah. Ya terjemahan Ya, yang benar, Kak. Aku mau lihat terjemahan yang benar. Ya, Tadi nggak ada terjemahan yang benar. Itu sudah benar, yang kamu bawa sudah benar. Tapi cara interpretasimu itu salah. Terjemahannya nggak ada yang salah, ya nggak Oke, nggak ada yang salah. Tapi interpretasi Gini, Kak. kamu yang salah. Gini, saya bergelar hul. Contoh ya, Kak ya. Mereka diturunkan oleh bapak-bapak leluhur yang menurunkan hul dalam keadaannya sebagai daging. Hul adalah Adonai yang dipuji selama-lamanya. Amin. Artinya daging saya itu, daging si Hulk itu adalah Adonai, adalah penguasa gitu ya. Nah, artinya ketika saya meninggal, artinya Adonainya meninggal. Karena saya satu-satunya Oke, Adonai di dunia ini. Kalau begitu, ketika kamu mau, oke lah, saya terima Adonai itu gelar. Lalu gelar itu diturunkan dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti apakah Yesus ketika sebelum datang ke dunia adalah sudah manusia di surga? Yang datang sebagai manusia, artinya datang sebagai manusia dong. Datang dilahirkan menjadi manusia. Datang sebagai manusia. Berarti ketika dia sebelum datang sebagai manusia, apakah dia sudah manusia di surga? Dia kan datang sebagai manusia, artinya belum manusia. Gimana sih kakak ini? Oke, belum manusia. Berarti sebelum dia menjadi manusia, dia apa dong? Saya nggak tahu lah. Yang penting yang penting kan kalau situ dia kan manusia. Gimana? Kalau tidak tahu, turun aja. Kalau tidak tahu, turun aja. Gitu ya. Udah dapat itu. Udah dapat poinnya. Itu maksa aja dari Udah dapat poinnya. Jadi sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia adalah Allah. Ya, karena dia mengatakan bahwa tubuhnya itu adalah Allah. Berarti sebelum dia dia tubuh tapi adalah Allah, ketika jadi manusia baru disebut Allah. Ribet. Nah, gitu ya. Jadi yang kurang belajar jangan begitu ya. Sebenarnya gini ya. Ya, silakan. Ini boleh ya? Ya. Mengelaborasi sedikit. Ya. Jadi dia itu berpikir Yesus itu sama dengan Musa yang hanya punya satu kodrat manusia aja. Jadi dia mau bawa gelar nabinya Musa. Sementara kita tahu Yesus itu dari penjelasan yang pertama, dia adalah firman yang menambahkan kodrat manusia. Ini di natur ini yang dia lepaskan ketika Yesus jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Tetap diingat Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Adonai dan Elohim. Adonai merujuk kepada kemanusiaannya, Elohim merujuk kepada firman atau hakikat Allah. Dia masih bingungnya di situ. Jadi dia itu mikir, dia kan Yesus itu Allah itu gelar, oke gelar. Nah, ketika dia datang menjadi manusia, kan dia tadi menganalogikan bahwa dia sudah manusia, dan ketika dia dikatakan Allah,
berarti dia datang sebagai manusia yang adalah gelarnya Allah itu, gitu loh. Dia mengatakan begitu, gelarnya adalah Allah ketika dia datang. Ketika dia memaksa bahwa Allah itu gelar, kita mempercayai Allah itu hakikat. Nah itu makanya tadi harusnya ditekan di situ. Kalau dia pun mengatakan Kalau dia itu, menanya mana ayatnya yang mendukung bahwa Allah adalah hakikat, Yohanes 1 ayat 1. Kalaupun dia mengatakan tadi firman itu gelar mengikuti logikanya dia, itu nggak akan bisa nyambung. Kenapa? Karena gini, kan dia mengatakan dia itu datang sebagai manusia dan gelarnya adalah Allah. Ketika dia datang sebagai manusia, berarti sebelumnya dia apa dong? Oke, dia berarti sebelumnya nggak tahu. Kalau udah nggak tahu ya udah pulang aja. Justru karena sebelumnya dia bukan manusia, dia adalah firman Allah yang hakikatnya adalah Allah datang menjadi manusia. Ketika dia menambahkan kodrat sebagai manusia itulah yang digelari sebagai Tuhan. Masa itu nggak ngerti? Udah jauh-jauh jelasin Tritunggal, Dwinatur. Sampai di pertanyaannya jadi gelar. Silakan Al Ingrid. Selamat siang. Halo? Halo? Nggak ada ya? Gitu ya. Kak Agatha kangen. Iya, aku juga kangen. Iya ya, jadi kita ada Udah kemarin juga ketemu, masih kangen juga. Kenapa nggak bisa naik mereka ini ya? Kak Agatha kenapa nggak live ini? Lagi live by Zoom-nya Elia. Iya. Soalnya Putin di sini agak tegas, jadi gue belum bisa. Anjir ya. Aku kan baru kenal sama ajudannya Putin. Tunggulah. Ya. Silakan Deketin Leo. lagi ajudan yang lain biar dibolehin. Halo Leo. Di bawah aja. Kenapa naik Pak kalau di bawah aja Pak? Ya kan? Kalau di bawah aja ngapain naik Pak? Di atas kok pengen turun, Pak. Yang mau naik ke atas jadi susah. Kepencet katanya. Kebanyakan yang kepencet sih mereka ini. Sabar ya. Tolong ya, muka gue kenapa nggak difilterin gini? Kenapa gue jadi hitam banget ini? Enggak, ini pakai filter di sini. Silakan Terate. Halo Terate, selamat siang. Tuhan. Ayamnya nyaut. Kayaknya itu Turunin dulu ayamnya itu. Kayaknya itu ayam yang menolak yang berkokok ketika Petrus sangkal ya. Silakan Eri. Kok banyak kali koinku? Lihat 5.000. Ya, halo, Shalom. Ya, salam. Silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Saya mau nanya tentang apakah kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus ditandai dengan berbahasa roh? Karena itu pengajaran yang saya sering dengar. Coba terangkan. Enggak, udah itu aja jawabannya. Tidak ya. Bahasa roh itu karunia roh kepada siapa roh mau memberi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya adalah buah-buah roh, bukan bahasa roh ya. Bahasa roh itu karunia yang digunakan dan ditujukan untuk menginjili 1 Korintus 14.
Tetapi bukti orang telah menerima Roh Kudus adalah bahwa hidupnya penuh dengan buah-buah roh, kesabaran, sukacita, kemurahan hati, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Gitu. Ya? Oke, satu lagi. Ya. Apakah menyembah itu harus bernyanyi? Menurut saya itu kayak kurang tepat sih. Coba boleh dijelaskan agar saya lebih mengerti lagi arti menyembah dan bagaimana menyembah secara benar. Ya, silakan kata nyembah itu bagaimana gitu. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kan dikatakan. Apakah menyembah itu dengan menyanyi? Menyanyi itu memuji. Menyembah itu jelas berlutut, bersujud gitu. Ibadah itu adalah bentuk penyembahan. Seperti apa ibadah kita? Ya kamu lihat itu di gereja itu gimana ibadah? Apakah hanya menyanyi? Tidak. Berdoa juga menyembah. Sesuai dengan Berarti yang menyanyi di dalam Alkitab juga kita termasuk itu menyembah ya? Memohon sebentar. Lalu kita itu apa? Meminta kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah bentuk penyembahan. Ekaristi itu adalah bentuk penyembahan. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Tapi apakah kita tidak boleh memuji? Ya boleh. Yesus saja menyanyi. Kalau kamu baca di Matius berapa ya? 26. Yesus itu menyanyi. Daud itu bermazmur. Mazmur itu nyanyian. Itu pujian. Penyembahan itu dalam bentuk ekaristi. Jadi bedakan antara menyanyi dengan menyembah. Itu Pak. Gitu ya Pak. Soalnya kan Jadi bernyanyi soalnya itu banyak adalah kayak gitu bagian yang- dari penyembahan. Oke. Berarti penyembahan tidak berhenti ketika lagu berhenti juga. Hidupmu adalah penyembah persembahanmu yang sesungguhnya. Roma 12. Hati yang hancur itu adalah sebenarnya persembahan. Iya. Persembahan yang baik di mata Allah gitu. Artinya apa? Kamu siap untuk diperbarui. Artinya kamu siap untuk dijadikan ciptaan yang baru. Betul. Oke, gitu ya Erik ya. Oke, terima kasih. Salam. Berhenti menyembah? Ya enggak. Nah, Ya. Kadang orang-orang liberal tuh pertanyaannya agak-agak lain. lumayan banget sih nih, bisa beli ini nanti nih, bisa beli kuota di Rusia ini nanti kok dilihat. Apa? Ini koin-koin ini Oh, lumayan, koinnya lumayan, bisa beli ini, beli bisa beli. pulsa di Rusia. Beli Mercy itu satu, $5.000. Silakan Kalpinos. Ya, selamat siang, Mbak. Ini saya kadang bingung yang di Wahyu ini, Bu, mengenai 144.000 manusia yang terurap. Apakah termasuk kita itu yang manusia 144.000 yang terurap itu apa maksudnya, Bu? 144.000 itu tidak bermakna harafiah, Pak. Dalam Wahyu 7, aku mendengar ayat 4 ya. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Ini khusus untuk orang Israel aja. Makanya dikatakan dari suku Yehuda, dari suku Gad, dari suku Aser, Naftali, Manasye, Simeon. Bukan berarti di sorga itu yang menghuni itu hanya 144.000 orang. Tetapi untuk orang-orang di luar Israel itu di ayat 9. Setelah itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala bangsa. Dari bangsa Yahudi, bangsa Batak, bangsa Cina, Tionghoa, bangsa apalah, Amerika, dan semua. Suku ya, suku juga. Umat ya, umat Kristen, Katolik, Ortodoks, Protestan, dan segala macam. Dan bahasa,
orang yang berbahasa Melayu, berbahasa Indonesia, berbahasa Jerman, ya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi 144.000 orang itu khusus Israel aja. Bukannya maksudnya di situ yang nanti suatu saat nanti yang 144.000 manusia yang terurap ini itulah memimpin kerajaan surga bersama Yesus, bukan begitu maksudnya? Saya jelaskan. Bukan. Ya, silakan. Ya, silakan. Agatha. Nih ya, 12 dari suku bangsa Israel, 12 murid Yesus, 12 kali 12 144 kali 1000 itu adalah angka kegenapan Allah. Jadi melalui 1444 orang itu seluruh dunia itu yang dimaksudkan kumpulan orang yang meriah tadi. Jadi siapa saja yang menyatu dari ke-12 rasul dan ke-12 suku bangsa Israel, himpunan itu, kumpulan yang meriah yang besar itu kita semua. Jadi yang dimaksud 1444 apakah jumlahnya melalui 12 suku bangsa yang merujuk kepada 12 ras. 144.000 Bu, bukan 1.044. Nah, pengikut Kristus. 1.400 lah itulah. 144.000. Ya. 1.400 yang kamu bilang tadi itu dari mana sumbernya? Dari 12 suku bangsa Israel dan dari 12 rasul. Kan melalui 12 suku bangsa Israel ini. Iya, maksud saya begini Bu, tujuan wahyu itu yang setahu saya kalau sebentar. Dari 12 rasul akhirnya mendunia kan seperti yang dijelaskan Elia tadi kan, semua bangsa dari 140 itu. Kamu mau mengerti tuh dengar dulu bagus-bagus. Jadi melalui 12 suku bangsa Israel lahir 12 rasul, dari 12 rasul lahirlah himpunan yang meriah tadi. Itu kumpulan tadi itu orang-orang Kristen.